Kata Imam Bukhari rahimahullah, Sa'id bin Abi Maryam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata, Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku dari Ummu Darda radhiyallahu anha, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal la'anina la yakununa yaumal qiyamati syuhada wala syufa'a. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat kelak orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi saksi di sini ya. Ini tidak diterjemahkan sama dia. Sebenarnya syuhada adalah saksi maksudnya ya. Dan pemberi syafaat. Jadi maksud sini bukan syuhada, bukan orang yang mati syahid ya. Tetapi syuhada yang dimaksud adalah jamak daripada syahid, yang itu orang yang akan jadi saksi ya pada hari kiamat. Kandungan hadis ini yang pertama, orang yang suka melaknat diharamkan menjadi saksi pada hari kiamat atas risalah yang telah disampaikan oleh seorang rasul kepada kaumnya. Kemudian yang kedua, orang yang suka melaknat tidak diizinkan memberi pertolongan kepada keluarga dan kerabat mereka yang melakukan kemaksiatan. Hadis ini hadis mulia tentunya, menjelaskan tentang, kalau tadi menyebutkan hadis sebelumnya tentang kondisi orang yang suka melaknat di dunia, artinya akan mendapatkan respon yang sama. Suka doakan orang keburukan, suka jahat, maka akan respon yang sama dari orang-orang. Kalau ini adalah hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat. Ada dua hal besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Muhammad SAW pada hari kiamat. Yang pertama, mereka jadi saksi terhadap umat-umat yang lain. Sebagaimana nanti disebutkan, atau salah satunya disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Nuh alaihissalam akan didatangkan pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman kepada Nuh, atau berkata kepada Nuh, begitu juga dengan kaumnya, hai Nuh, apakah kau sudah menyampaikan risalah yang sudah aku bebankan kepadamu? Nuh mengatakan iya. Lalu Allah SWT tanya kaumnya yang kafir, yang Allah tenggelamkan, apakah Nuh sudah sampai kepada kalian dan menyampaikan risalah dariku? Mereka mengatakan tidak, gitu kan. Lalu Allah SWT bertanya kepada Nuh, siapa yang akan jadi saksimu? Maka berkatalah Nuh alaihissalam, Muhammad dan kaumnya, atau Muhammad dan umatnya. Maka kita pun didatangkan bersama Nabi SAW, lalu kita semua memberikan kesaksian bahwasanya memang Allah telah menurunkan surah dalam Al-Quran, namanya surah Nuh. Ada juga surah Al-Anbiya yang menceritakan tentang Nabi Nuh pernah menyampaikan risalah 950 tahun, kaumnya menolak, lalu terjadilah banjir besar, bagaimana anaknya Nabi Nuh, Kan'an, juga tenggelam, dan seterusnya, gitu kan. Maka kita akan jadi saksi hari kiamat. Dan hampir semua umat-umat yang memungkiri tentang risalah nabinya, kita akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dan ini khusus untuk orang yang lisannya suka mendoakan keburukan, tidak ikutan di sini, dipisahkan dari umat Muhammad SAW. Ya, dan ini tentu kebanggaan sendiri pada hari kiamat. Kita bergabung bersama Nabi SAW, kita memberikan kesaksian umat sebelum kita. Ini sebuah kebanggaan tersendiri. Tapi mereka akan disendirikan karena lisannya suka mendoakan keburukan.